Sifat Allah disepakati para ulama 99. Sebenarnya berapa menurut Anda sifat Allah? Tidak terhingga. Tidak mungkin Allah hanya bersifat 99. Itu kan sak ngertinya manusia ya 99 itu. Padahal juga masih ada kalimat kayak kata-kata subjeknya Allah yang tidak di Quran ada tapi di Asmaul Husna tidak. Misalnya fa'alul lima yurid. Allah al-fa'al tidak ada di Asmaul Husna misalnya. Dan ada banyak yang lain. Tidak mungkin Allah hanya bersifat 99. Allah tidak terhingga. Kalau dia bisa diukur dengan angka, berarti dia bukan Allah. Dia bukan walam yakullahu kufuwan ahad. Dia berarti seperti seseorang yang bisa dihitung dengan angka. Maka tidak mungkin Allah bersifat 99. Itu cuman setahu kita sepakati segitu itu, paling tidak itulah yang berguna untuk kita, ya, untuk menjadi trigger kepada keluasan tak terhingga dari sifat Allah yang sesungguhnya, yang tidak mungkin kita capai. Ya kita kan solu kama ra'aitumuni, bukan solu kama usolli. Artinya sudah setahu kita ya segitu itu, tapi kita harus sadar bahwa lebih banyak. Sama dengan warna. Sabrang 10 tahun yang lalu pernah mengatakan kepada saya bahwa burung itu dengan spektrum meripatnya yang lebih dahsyat dari manusia, sehingga kalau dia dari atas itu ambil ikan meluncur ke bawah itu jep itu dia memang bisa melihat secara cetha dari jarak tertentu ke ikan itu. Jadi dia bukan spekulasi. Artinya burung itu bisa melihat sekian ribu warna lebih dari yang bisa dilihat oleh manusia. Makanya burung adalah kepala intelnya, burung bulbul adalah kepala intelnya, intelijen, direktur intelijennya Nabi Sulaiman, karena dia yang punya resolusi sangat tinggi terhadap warna dan detail-detail kehidupan. Makanya burung hudhud itu ketika dia absen di suatu rapat oleh Nabi Sulaiman diancam, awas kalau dia tidak bawa berita bagus saya bunuh dan bisa sembelih, kan begitu. Kejam sekali. Kita ngelihatnya kok kejam sekali Nabi Sulaiman. Oh bukan, itu saking tingginya tingkat keperluan atau tingkat kebutuhan Nabi Sulaiman dan rakyatnya kepada burung hudhud. Kalau dia membawa berita yang sepele sangat mengecewakan. Bahwa dia sembelih itu kan mengkoyo kowe macam-macam tak tonyo lho raimu kan, itu kan orang berarti kowe ora nonyo tenan to. Lah iki kalau cara berpikir kita sekarang kan oh dia suka nonyo kan gitu. Lho ora kowe meng gitu ya. Itu ungkapan, itu namanya ungkapan, itu bahasa, sebenarnya bahasa kemesraan. Nah sekarang orang tidak bisa begitu. Ketika Nabi Yunus bilang ini kuntu minadz dzalimin, oh ternyata Nabi Yunus itu nabi yang zalim. Kan gitu kan? Gitu kan? Terus orang sekarang tuh kayak gitu Mas, terutama kelas menengah dan aktivis yang memenuhi medsos-medsos itu. Gitu. Selalu loh enggak. Itu pengakuan Nabi Yunus bahwa dia merasa melakukan sesuatu yang zalim. Dia ngaku, tidak berarti dia orang yang zalim. Makanya ketika saya ngomong saya menyebut diri saya muslim aja saya tidak yakin amat. Itu kan bukan soal identitas. Itu soal bahwa ada proses kerendah hatian dan kekhawatiran jangan-jangan saya ini belum baik benar gitu loh. Jadi orang tidak ngerti dinamika. Mari mampir ke gubuk saya, oh rumahnya gubuk ya, gitu. Piye kuwi yo, wong saiki iki ngono kuwi. Mulane sithik kafir, sithik musyrik, mengopo rambute jilbabe ana rambute metu siji mlebu neraka coba. Kuwi Gusti Allah cap opo kaya ngono. Gusti Allah meng rambut siji metu. Ada orang selawatan di video. Yang itu loh, yang ya Rasulullah, dia yang cewek itu ya, tapi pakai rok biasa. Terus nanti komentarnya di WA, sholawatan tapi auratnya di ler kemana-mana. Kemana-mana. Kamu sendiri yang ngelihat, saya tidak ngelihat loh. Sama dengan tari bulan yang lalu toh, kita nggak ngelihat loh ada aurat dibuka, nggak lihat loh kita. Karena kita bisanya tuh ngelihat resolusi yang lebih tinggi, ada keindahan, ada dinamika, ada kesungguhan, ada kesedihan. Kita sampai nggak ngelihat kalau pupune ketok. Jadi orang yang dikit-dikit pupu itu berarti memang meripatnya tuh meripat. Loh kok yang dilihat itu kayak sekarang ini loh Mas, Pak Muzamil, di sini kan tidak ada laki-laki wanita. Kita enggak punya kesadaran itu.
Dia tidak ada masalah ini campur-campur kayak gini. Tidak mungkin ada yang nakal. Sudah aman semuanya, tidak ada masalah. Andai kan ada yang nakal, pasti serius akan mengawininya kan gitu ya. Kan gitu. Ya, jadi gitu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Bang jelaskan lagi soal ini Bang. Soal bahwa Quran itu karangan Muhammad, bukan firman Allah, maka disebut fiksinya Muhammad kan gitu kan, karangan. Fiksi itu di zip lagi menjadi karangan kan gitu. Berarti kebohongan, maka cerpen itu juga, novel itu juga haram karena bohong, nggak pernah terjadi. Itu jawab ya gitu. Medeni tenan gitu. Medeni menungso saya gitu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Sampai ada wanita jatuh dari perahu nyabrang kali Bengawan Solo. Terus tidak ada yang nolong. Kok nggak ada yang nolong gimana? Bukan muhrim kok. Iya coba piye kuwi. Bukan muhrim. Sabrang punya yang lebih parah nanti biar dia cerita. Karena bukan muhrim, itu kan zaman Orba. Ada anak namanya jenenge Tarwi. Di desa kuwi jenenge Tarwi. Intinya penggaweane nguyang itu kulak pari dari petani dijual ke pasar. Jadi tiap hari dia bawa bago gabah itu ya di belakang sepedanya. Suatu hari karena berat banget dia jatuh, untuk bisa ngedekis sepeda mereka kan butuh bantuan orang, dan semua orang yang di sekitar situ nggak ada yang mau. Jarno ayo Golkar itu apa? Terus Bapak Jarno aja kapok Golkar bareng. Terus terpaksa si Tarwinya teriak, "Lu aku P3 rek." Sumpah. Lu P3 aku. Kayak ditolong Mas. Coba manusia itu sudah dizip sedemikian rupa. Coba. Jadi akhlak di antara manusia, kasih sayang di antara manusia itu sudah direndahkan sedemikian resolusinya oleh dikotomi antara Golkar dengan P3, antara Cebong dengan Kampret. Coba. Nah sekarang kalau ada bis rombongan pendukung Prabowo atau rombongan pendukung Jokowi kecelakaan set, terus yang nolong harus yang sesama Cebong. Dia kok Kampret kok ngopo, itu kan ya. Coba. Manusia sudah begitu sekarang Mas. Makanya sebelum ayat Quran turun itu sudah ada persyaratan resolusi kepada Muhammad bahwa dia sudah menjadi manusia yang mencapai puncak kesempurnaan yang disebut Al-Amin. Dia bisa dipercaya. Jadi pelajaran untuk kita adalah ayo, di samping Anda sudah terlanjur belajar ayat Quran dan nilai-nilai Islam, ayo belajar menjadi manusia. Harus belajar menjadi orang, jadi wong. Kalau orang itu kan enggak nyakitin orang, enggak. Hati-hatilah kalau gimana hati-hati kan gitu. Nah sekarang ini kita gara-gara ada kata al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya'lu itu artinya apa? Meninggiin. Melampaui tingginya, melampaui apa saja. Ya meninggi, betul, enggak apa-apa. Al-islamu ya'lu wa la yu'la, dan tidak bisa dilampaui, enggak bisa ditinggi oleh siapapun yang lain. Terus kita terpeleset gara-gara kita sudah ustadz, sudah kiai, sudah alim, sudah sholatnya rajin, sudah banyak sedekah, sudah rajin Jumatan, ikut gerakan sholat subuh dan duha. Terus kita merasa tinggi. Terus kita menjadi merasa ya'lu, kita lebih tinggi dibanding semua orang yang lain. Dan kita tidak bisa lebih tinggi lagi, maka kita terus terpeleset secara psikiatrik ya, secara sakit jiwa untuk melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Gara-gara al-islamu ya'lu, tidak ada al-muslimu ya'lu. Yang ada al-islamu ya'lu. Yang melampau itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya gini-gini Mas. Gini-gini, naik turun. Perkawinan saja naik turun. Kadang mesra, kadang enggak. Kadang sakinah, kadang enggak. Kalau sudah enggak sakinah 2-3 hari, akhirnya suaminya, "Mbok sudah toh kita sakinah nanti jam 11 malam." Tuh. Akhirnya sakinah mereka. Terus besoknya tidak sakinah lagi 3 hari, akhirnya istrinya, "Mas, mbok sakinah aja lah." Gitu kan ya. Maksudnya sakinah itu ya saiki engko dipraktekke ya.
Dek, ayo sakinah yo. Kesel makiahan ben turune penak kan gitu. Itu kata yang di-zip lagi, Bang. Kata sakinah bisa dijadikan idiom untuk tidur antar suami istri. Betul enggak? Nah, maka harus hati-hati terhadap simbol, terhadap kata. Karena kata itu hanya simbol, dia bukan fakta sama sekali. Gitu ya, Mas ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan, rangkuman, atau pointer. Pada kutipan video Sinau Bareng ini, Mbah Nun menawarkan untuk belajar menjadi manusia. Dan sebatas yang kami tangkap, kurang lebih beginilah poin-poinnya. Pointer yang pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa sifat Allah selama ini yang disepakati oleh para ulama adalah 99. Namun, menurut Mbah Nun, jumlah itu hanya sebatas yang dapat resolusi manusia tangkap. Karena pada hakikatnya, Allah tidak mungkin dapat dirumuskan oleh keterbatasan ilmu manusia. Artinya 99 itu hanya setahu kita saja yang kita sepakati 99. Dan sesungguhnya Allah tidak terbatas. Karena kalau Allah itu terbatas, maka dia bukan Allah. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Intinya pada pointer ini Mbah Nun mengajak kita untuk menyadari bahwa ilmu manusia amat sangat terbatas, sehingga tidak mungkin bisa merumuskan Allah, dan manusia hanya bisa sebatas berijtihad. Kemudian pada pointer kedua, Mbah Nun mengibaratkannya dengan burung. Jadi, burung itu bisa melihat warna yang manusia tidak bisa lihat. Sehingga ketika dia membidik ikan dan meluncur dari atas untuk menerkam mangsanya, dia bisa sangat presisi. Oleh karenanya, Nabi Sulaiman memilih burung hudhud sebagai menteri pengintaian karena memang burung dapat menangkap informasi dengan sangat presisi. Artinya, dengan burung saja manusia masih kalah. Pointer selanjutnya adalah perihal belajar menjadi manusia. Maksudnya, manusia sekarang itu sudah sangat dipersempit sebagai manusia, bahkan sudah dizip sedemikian rupa. Dalam hal ini, Mbah Nun banyak memberikan contohnya. Contoh yang pertama, misal kisah burung hudhud yang absen dari pertemuan Nabi Sulaiman dengan para menterinya.
Saat itu Nabi Sulaiman mengancam burung hudhud yang tidak hadir dalam rapat. Apabila dia tidak menyampaikan berita yang besar, maka akan disembelih sepulangnya dia ke istana. Kalau manusia sekarang menganggapnya mungkin begini, wah, kejam sekali Nabi Sulaiman. Padahal substansi yang pertama yang harus ditangkap sebenarnya adalah bahwa saking presisinya burung hudhud dalam menangkap informasi, sehingga apabila dia sampai tidak menghadiri rapat kemudian pulang hanya membawa berita yang biasa saja, maka itu sangat mengecewakan. Kemudian substansi yang kedua adalah Nabi Sulaiman bukan berarti akan menyembelih beneran, namun hanya istilah. Seperti misalkan kita bilang, aku pukul lo kamu, bukan berarti akan mukul beneran kan? Itu hanya istilah atau kiasan. Selanjutnya, contoh yang lain perihal belajar menjadi manusia adalah, misalkan Nabi Yunus itu berkata begini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalau manusia sekarang berpikirnya pasti, wah ternyata Nabi Yunus itu zalim ya. Padahal sebenarnya substansinya adalah Nabi Yunus itu amat sangat rendah hati. Beliau Nabi saja masih merasa dan menganggap dirinya zalim. Atau contoh yang lainnya begini, Mbah Nun sering sekali ngendiko seperti ini, saya menganggap diri saya muslim saja tidak berani. Jangankan menganggap diri saya muslim, menganggap saya orang baik saja saya tidak berani. Sebenarnya substansinya ada pada kerendahan, bukan pada identitas. Bagaimana tidak? Wong nabi-nabi saja menganggap dirinya itu zalim, masa beliau menganggap dirinya baik? Contoh yang lainnya, misalkan begini. Manusia sekarang itu sangat suka dengan kesempitan, bahkan sangat kerasan hidup pada garis. Artinya, sebenarnya manusia itu kan sebaik-baik ciptaan. Maka seharusnya dia menjadi ruang yang luas, bukan hanya garis atau bidang. Kita sering sekali hidup di dalam garis. Artinya kalau tidak capres A ya B. Nah, banyak dari kita yang hidup di antara kedua garis itu. Kalau tidak di garis A ya di garis B. Dan kalau sudah di garis A nanti akan dimusuhi oleh garis B. Dan sebaliknya juga, kalau sudah hidup di garis B maka akan juga dimusuhi oleh A. Artinya manusia sudah disip sedemikian rupa kasih sayang sesama manusia. Bahkan Mbah Nun memberi perumpamaan, misalkan pendukung capres B sedang menaiki bus kemudian kecelakaan, dan ada pendukung capres A yang menyaksikan, mungkin tidak akan menolong, justru mungkin menyukurinya. Artinya kalau manusia sekarang itu benar-benar manusia, maka rasa-rasanya tidak akan ada istilah cebong ataupun kampret. Karena menurut Mbah Nun, manusia itu semestinya hati-hati di dalam setiap perilakunya. Poin yang terakhir, Mbah Nun menarik kepada perkara tadi dengan ngendiko begini. Jadi Rasul atau Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul dan Nabi, mereka terlebih dulu belajar menjadi manusia. Kemudian setelah mereka lulus menjadi manusia, barulah mereka diangkat menjadi Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, semua manusia sudah memberi gelar kepada beliau dengan gelar Al-Amin atau terpercaya. Artinya, sebelum beliau menjadi Nabi pun, beliau sudah lulus sebagai manusia. Kurang lebih itu garis besar pointer yang terakhir, sebatas yang dapat kami tangkap. Intinya, Mbah Nun menawarkan untuk terlebih dahulu menjadi manusia. Kemudian, di akhir kutipan video Sinau Bareng ini, Mbah Nun juga menawarkan begini. Di samping sekarang Anda sudah menjadi muslim, sudah mengenal Al-Quran, ayo kita juga belajar kembali menjadi manusia terlebih dahulu. Sebatas yang dapat kami tangkap perihal pesan itu kurang lebih maksudnya adalah,
Sekarang ini banyak orang yang menjadi manusia saja belum lulus, kemudian mereka mengenal agama. Maka hasilnya adalah tidak jarang kita jumpai orang yang beragama tapi tega menuding sesamanya dengan sesatlah, kafirlah, musyriklah dan sebagainya. Padahal kalau dia manusia saja, sebenarnya dia tidak akan tega melakukan hal yang demikian. Apalagi kalau dia memang sungguh-sungguh muslim. Rasa-rasanya mustahil seorang muslim yang menuding-nuding saudaranya sendiri seperti itu. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinu Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.